Hai guys, balik lagi nih di YouTube channel aku. Kalian apa kabar? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, sebelum mulai, aku mau bilang makasih dulu buat kalian semua yang udah nyempetin waktu untuk nonton video aku kali ini. Dan juga buat kalian yang baru pertama kali mampir nih di channel aku, salam kenal dulu ya, aku Clara. Kali ini aku bakal nyeritain satu film horor Korea. Banyak banget kan nih dari kalian yang request pengen aku bahas film horor. Siap-siap merinding ya guys. Judul filmnya Morning Grave. Nyeritain tentang satu cowok yang punya kemampuan spesial, bisa ngeliat hantu. Karena bakatnya ini, dia jadi sering dideketin sama arwah-arwah gak tenang yang pengen balas dendam. Kira-kira nasibnya cowok ini bakalan kayak gimana ya? Iya, daripada penasaran, aku bakal langsung aja nyeritain film ini ke kalian. Tapi sebelumnya, aku mau minta tolong dulu dong guys buat like video ini. Dan jangan lupa di subscribe. Terus nyalain juga lonceng notifikasinya, biar kalian gak ketinggalan sama video terbaru dari aku. Dan biar aku lebih semangat juga ngontennya. Jadi suatu hari, ada satu cowok yang baru pulang sekolah nih, namanya Insu. Dia punya kemampuan spesial, bisa ngeliat hantu. Kalau kalung jimatnya muter kayak gini, tandanya di sekitar situ lagi ada hantu yang berkeliaran. Dan bener aja nih guys, gak jauh dari tempat duduknya Insu, ada hantu cewek yang lagi ngedeketin salah satu penumpang kereta. Awalnya hantu itu gak sadar kalau Insu bisa ngeliat dia. Sampai beberapa temennya Insu datang dan ngomongin soal kemampuannya yang bisa ngeliat hantu. Gara-gara itu, si hantu jadi tertarik kan sama Insu. Cowok ini ketakutan dan langsung buru-buru pulang. Pas nyampe rumah, sialnya hantu itu ternyata ngikutin dan berbisik minta tolong sama Insu. Ternyata hantu ini tuh korban yang baru aja tewas. Dan dia minta Insu buat ngelaporin lokasi tubuhnya ke polisi supaya ditemuin. Setelah ngebantu si hantu, Insu langsung nelpon pamannya. Cowok ini bilang dia mau balik aja ke kampung halamannya karena ternyata di kota hantunya lebih banyak. Bahkan ini aja ada hantu bocil yang lagi ngikutin dia. Insu udah capek, keputusannya udah bulat. Dia akhirnya balik nih ke kampung halamannya. Nah, baru juga sampai, Insu udah disambut sama hantu cewek yang cantik. Si hantu sadar Insu bisa ngeliat dia. Tapi seperti biasa, Insu pura-pura gak ngeliat aja karena males berurusan sama hantu, repot. Akhirnya dia sampai juga nih di rumah si paman. Uniknya semua sisi rumah ditempelin jimat kayak gini. Karena ternyata bakat ngeliat hantunya Insu tuh turun-temurun. Bahkan pamannya juga bisa ngeliat hantu. Lanjut ya, di sekolah barunya Insu udah digodain aja nih sama satu cewek cantik yang galak. Cewek galak itu paling jagoan di kelas. Tapi karena Insunya cuek, dia akhirnya nyerah. Pas pelajarannya berlangsung, Insu tiba-tiba aja ngerasain sesuatu. Dan ada telapak tangan nih yang nempel di jendela gini. Ada sosok cewek bermasker yang muncul, tapi gak lama langsung hilang. Hantu kan tuh. Malamnya Insu cerita ke pamannya. Si paman bilang kalau bisa aja hantu itu tuh penuh dendam dan jahat. Bisa bahaya, jadi Insu diingetin sebaiknya jangan ikut campur. Besoknya pas jalan, Insu ngeliat ada seorang wanita yang lagi duduk di bawah pohon sama anjingnya. Karena pemandangannya indah, Insu yang suka ngelukis ini jadi ngegambar wanita dan anjingnya itu. Tiba-tiba aja Insu disamperin sama hantu cantik kemarin. Dia pura-pura gak ngeliat aja. Sampai dua cowok anak kelasnya ini datang dan mulai gangguin Insu. Di situ mereka heran karena Insu gambar anjing kan. Padahal aslinya anjingnya tuh nggak ada guys. Ternyata anjing itu hantu juga. Ngeselinnya dua cowok ini ternyata ngajakin Insu ribut. Jadi ternyata cowok yang ini suka sama cewek galak kemarin. Makanya Insu disuruh ngejauh. Terus ternyata waktu SD cowok ini tuh satu sekolah sama Insu. Makanya dia udah tahu kalau Insu bisa ngeliat hantu. Ngeselinnya dia ngancam bakal nyebarin soal kemampuan Insu itu ke satu sekolah biar pada takut dan si Insu gak bisa bergaul. Di sisi lain, ini ada satu cewek rambut panjang yang lagi jalan sendirian. Tiba-tiba dia dikagetin sama dua temennya. Tapi cewek-cewek ini gak sadar nih kalau ada sosok misterius yang ngawasin mereka. Nah, sampainya di rumah, cewek ini nemuin ada kresek hitam yang menggantung.
Kacau banget, ternyata isinya darah. Dia yang panik langsung ngebilas pakai air. Dan tiba-tiba muncul penampakan hantu bermasker. Cewek ini langsung berusaha nelpon nyari bantuan. Tapi sayang suaranya nggak bisa kedengeran jelas. Jadinya dia kejebak di rumahnya sama hantu masker itu. Keesokan harinya Insu lagi duduk-duduk sendirian. Dia disamperin lagi sama si hantu cantik. Awalnya Insu pura-pura nggak ngeliat. Sampai si hantu cantik bilang kalau dia ngedeketin Insu bukan mau minta tolong kok. Dia cuma kesepian aja. Karena gak tega, Insu akhirnya mau nih diajakin ngobrol. Si hantu cantik ini cerita kalau dia tuh lupa ingatan. Bahkan dia gak inget namanya. Dan lupa juga sama masa lalunya sewaktu masih jadi manusia. Kemungkinan dia ngelaluin masa lalu yang berat. Hantu cantik ini mendadak kelihatan panik. Dia juga ngingetin kalau di sana ada hantu masker yang jahat. Insu harus hati-hati. Nah, kalung pendeteksi hantunya Insu juga kelihatan muter-muter. Tandanya di dekat situ ada hantu. Dan arahnya nih ke gudang sekolah kan. Tapi pas dibuka, ternyata yang ada di situ sih hantu kuntilanak gabut guys, bukan hantu masker. Ya udah, Insu pura-pura nggak ngeliat aja. Sementara balik lagi nih ya ke keadaan si cewek rambut panjang tadi. Ternyata kondisinya terikat. Bahkan akhirnya dia dihabisin sama si hantu masker. Oke, lanjut aja ya. Singkat cerita, Insu nyeritain masa lalunya nih ke si hantu cantik. Jadi waktu kecil, hantu yang pertama kali dilihat Insu itu hantu sahabatnya sendiri. Hantu sahabatnya itu ngasih tahu Insu pelaku sebenarnya yang bikin dia tewas. Tapi si Insu yang masih kecil malah ketakutan dan gak bisa ngungkapin pelakunya. Gara-gara itu, sampai sekarang Insu masih kepikiran dan nyesel terus. Makanya dia sekarang jadi sering ngebantuin para hantu sebisanya. Dan ini akhirnya dia juga ditemenin sama si hantu cantik buat mampir ke rumah sahabat kecilnya dulu itu. Di sana ternyata hantu sahabat kecilnya itu masih ada nih. Tapi udah tersenyum damai dan gak nyimpen dendam sama sekali ke Insu. Setelah ketemu sama hantu sahabat kecilnya, perasaan Insu sekarang lebih lega. Tapi abis itu dia malah jadi semakin deket nih sama si hantu cantik. Hantu aja bisa punya ayang nih guys, kalian gimana? Nah, mereka berdua foto bareng, walau si hantu gak muncul di kamera. Untungnya si Insu nih jago gambar kan ya, jadi mereka tetap bisa punya potret berdua. Di malam harinya, Insu lagi nonton berita sama pamannya. Barengan juga dong nih sama hantu Kunti dari gudang sekolah. Ternyata dia ngikutin Insu sampai ke rumah. Insu yang penasaran akhirnya iseng nanyain tentang teror hantu bermasker yang ada di sekolahnya. Dan si Kunti ini ngasih tahu kalau hantu masker itu namanya Sehi. Sementara di sekolah malah ada pasangan yang lagi pacaran malam-malam nih di kelas. Tiba-tiba ceweknya ini kebelet dan cowoknya ditinggalin di kelas sendiri. Terus gak lama, di depan cowok itu malah muncul sosok misterius yang langsung menghabisi dia. Udah gitu di kamar mandi, cewek ini juga ngedenger suara aneh. Walau takut-takut, dia cek nih pintu kamar mandinya satu-satu. Dan dia malah jadi berhadapan sama si hantu masker. Cewek ini langsung kabur balik ke kelas dan manggil-manggil cowoknya. Tapi yang ada justru malah jejak tangan di kaca. Cewek ini makin ketakutan. Apalagi pas dia nemuin pacarnya yang udah gak bernyawa. Cewek ini langsung nelpon cari bantuan. Tapi yang jawab malah si Sehi, hantu masker ini. Sampai akhirnya cewek ini jadi korban hantu masker itu juga. Keesokan harinya situasi di kelas jadi tegang. Karena udah ada 3 murid yang mendadak hilang secara misterius. Semuanya yakin kalau ini tuh ada kaitannya sama balas dendam si hantu masker, hantu Sehi. Insu yang penasaran jadi pengen tahu kan sebenarnya Sehi itu siapa. Tapi masih misteri guys, karena satu kelas gak ada yang berani nunjukin fotonya. Dan kayak ada yang disembunyiin nih sama si cewek galak ini. Sampai akhirnya ternyata ada salah satu teman sekelasnya yang ngirimin fotonya Sehi ke Insu. Dan sekarang cowok ini udah tahu kan wajahnya Sehi. Di sisi lain, si cewek galak sama cowok ini jadi kepikiran sama kasus hilangnya 3 teman mereka. Karena sebenarnya mereka berlima itu semuanya satu geng. Cewek ini yakin kalau pelakunya itu bukan hantu, tapi itu perbuatan ayahnya Sehi yang dendam karena kehilangan anaknya. Nah, karena penasaran sama keberadaan temen-temennya yang menghilang, mereka berdua nyoba ngecek nih ke tempat ayahnya Sehi. Dan bener aja, di sana mereka ngeliat ayahnya Sehi yang tatapannya kosong. Tapi sebenarnya si ayah lagi dirasukin sama arwahnya Sehi yang penuh dendam.
yang pengen ngebales perbuatan jahat anak-anak kelasnya. Si cowok dan cewek ini pun akhirnya dihabisin guys di rumah itu. Gak lama, Insu juga akhirnya datang ke rumahnya Sehee karena dia mau ngecek kebenarannya. Di situ dia ngeliat ayahnya Sehee yang tatapannya kosong, kayak abis kesurupan. Dan dia juga nemuin satu geng jahat itu yang semuanya udah gak bernyawa. Lebih kagetnya, Insu ngebuka lemari dan di situ masih ada mayat yang disimpan diawetin. Itu mayatnya Sehee yang pakai masker. Tapi begitu maskernya dibuka, ternyata bener aja Sehee ini si hantu cantik yang selalu ada di deket Insu. Jadi ternyata di masa lalu cewek kacamata ini tuh sering digangguin di kelas. Sampai akhirnya ada yang ngelaporin ke guru dan cewek galak ini jadi dihukum. Dan pas dicari tahu, ternyata yang ngelapor tuh si Sehee karena dia nggak tegang lihat temennya diganggu terus. Tapi jadinya sekarang malah dia nih yang jadi target. Setelahnya tiap hari Sehee jadi diganggu sama gengnya cewek jahat ini. Rambutnya diacak-acak dan dia juga diancam gak boleh ngelapor lagi. Makanya mulutnya sampai ditutupin masker kayak gini supaya Sehee terancam dan inget biar gak banyak ngomong. Tapi hari demi hari Sehee makin parah guys diganggunya. Sampai akhirnya Sehee udah capek ngadepin semuanya. Dia nggak sanggup hidup lagi. Balik lagi ke si Insu nih ya. Jadi dia akhirnya tahu semuanya setelah ngebaca buku diarinya Sehee. Tapi di situ tertulis kalau Sehee ternyata nggak cuma dendam sama geng jahat itu. Dia juga benci banget sama semua teman sekelasnya yang nggak berbuat apa-apa pas dia digangguin. Insu yang punya firasat buruk langsung buru-buru ke sekolah karena kebetulan bakal ada kelas tambahan. Bener aja nih, di sekolah ada satu guru yang lagi asik belanja online tapi malah kerasukan sama arwah jahatnya Sehee. Dan pas si Insu sampai, ternyata guru yang kerasukan ini udah mau ngebakar kelas karena Sehee punya dendam kan sama teman-teman kelasnya ini. Disuruh berhenti, si Sehee jahat nggak mau. Tapi begitu korek apinya dijatohin, sosok arwah baiknya Sehee tiba-tiba aja muncul dan nyegah semuanya. Ternyata Sehee ini punya dua sisi. Dia kan sebenarnya baik, suka nolongin temennya. Dan sosok bermasker ini bentuk sisinya yang penuh dendam dan kebencian. Sisi baiknya minta supaya dendam ini nggak perlu dilanjutin, udah cukup. Si jahat masih terus berusaha mempengaruhi si baiknya Sehee. Sampai akhirnya sisi baiknya Sehee bisa ngelawan. Arwah penuh dendamnya udah nggak ada. Tapi di situ Insu akhirnya harus rela ngelepas kepergiannya Sehee karena udah waktunya arwah Sehee ini pergi dengan tenang. Ya walau Insu sadar kalau dia nggak akan bisa ketemu sama hantu cantik ini lagi. Setelahnya tubuh Sehee sekarang udah dimakamkan. Ayahnya juga udah ikhlas. Teman-teman sekelasnya juga pada datang ngucapin permintaan maaf dan cuma bisa ngedoain yang terbaik supaya arwahnya Sehee selalu tenang. Iya, itu tadi ceritanya guys. Gimana? Nyeremin atau bikin sedih nih? Kalau kalian suka sama videonya, bantu aku ya dengan like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasi untuk channel ini guys. Selalu komen juga di bawah kalau kalian punya rekomendasi judul film seru lainnya yang pengen aku bahas. Oke deh, kayaknya sih cukup segitu dulu aja ya dari aku. Jaga kesehatan kalian selalu, and I'll see you guys on my next video. Bye-bye!